tempat ini dan Engkau menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, maka kehadiran-Mu itu akan menyatakan kemuliaan-Mu, sehingga kalau ada di antara kami yang lemah, kami menerima kekuatan. Kalau ada yang bimbang, kami diteguhkan kembali Tuhan. Dan kalau ada di antara kami yang sakit, kami percaya ada mujizat kesembuhan yang menyertai kami. Sekarang Tuhan, kami buka hati kami buat menerima firman-Mu. Urapi semua kami, biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang siap menerima firman Tuhan, bersama-sama kita berkata, amin. Dengan tepuk tangan yang luar biasa, dan silakan duduk kembali. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya? Iya, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Tema untuk sore hari ini adalah mujizat dalam pergumulan. Kita ucapkan bersama-sama dengan suara keras. Mujizat dalam pergumulan. 2, 3. Mujizat dalam pergumulan. Saya tanya di sini, siapa yang tidak pernah punya masalah? Angkat tangan. Yang nggak pernah punya? Ada? Oh, nggak ada. Siapa yang pernah punya masalah? Berat, ringan, kecil, semuanya sama. Pernah punya? Kita tepuk tangan, berarti kita normal. Amin. Semua pernah punya masalah. Amin. Bahkan kita waktu lahir pertama kali itu sudah lahir dalam masalah. Ya, bayi kalau lahir langsung suruh nangis ya. Kenapa? Bagi dia bermasalah untuk komunikasi. Ma, aku lapar, ma. Caranya gimana? Nangis dia. Itu problem. Jadi ketika bayi lahir di atas muka bumi itu langsung ketemu dengan masalah. Nah, mungkin hari-hari ini sebagai orang yang percaya, orang Kristen, ya, Anda bertanya-tanya, mengapa saya harus menghadapi masalah yang berat sekali dalam kehidupan? Masalah ini macam-macam ya. Ada orang berkata, enak masalahmu, masalahku ini besar. Ya, kadang-kadang kita melihat orang lain punya persoalan kayak kecil, yang kita punya itu besar. Padahal kita suruh di posisi dia, kita juga berkata besar atau berat. Ya, mungkin hari-hari ini ketika Anda jadi orang Kristen, juga Anda bertanya, kenapa saya harus menghadapi pergumulan yang sangat berat dalam hidup ini? Padahal berkata, saya ini aktif loh ya ke gereja, saya bantu pelayanan, pokoknya saya ini bukan orang Kristen sembarangan, semua saya lakukan, ya. Tapi kenapa saya harus menghadapi masalah? Nah, di bulan ini, bulan November ini, kita berada di bulan mujizat. Bilang sama-sama, bulan ini bulan mujizat. Sekali lagi dengan suara keras, 2, 3. Bulan ini bulan mujizat. Amin. Siap-siap terima mujizat, katakan amin. Amin. Kita bulan ini akan alami mujizat. Saya percaya kalau ada di antara saudara yang sakit, bulan ini kau akan terima mujizat kesembuhan. Yang sepakat bilang amin. Yang sedang bergumul, mungkin, waduh, bisnis saya kok seret, ya, ekonomi saya sulit. Ya, mungkin sebagian mau, apa iya ya? Apa iya ya? Tapi saya berkata kepada saudara, kalau Anda percaya bulan ini bulan mujizat, saudara akan terima mujizat yang besar daripada Tuhan. Yang sepakat bilang amin. Amin. Pertanyaan bagi nama Tuhan. Ya, tema untuk hari ini adalah mujizat dalam pergumulan. Bilang sama-sama dengan suara yang keras ya. 2, 3. Mujizat dalam pergumulan. Mungkin ditambahi di sini, mujizat dalam pergumulan saya, gitu ya. Karena kita akan konteksnya bicara tentang kita pribadi. Sepakat? Oke ya, kita bilang mujizat dalam pergumulan saya. 2, 3. Mujizat dalam pergumulan saya. Iya, setiap orang itu pasti akan menghadapi pergumulan. Setiap orang. Ya, mau itu yang suka berdoa, enggak suka berdoa, pasti ada pergumulannya. Amin. Dan pergumulannya beda-beda. Anak-anak punya pergumulan? Punya. Saya masih ketika anak saya pertama kali masuk sekolah, ya, anak sulung saya tadi yang main keyboard itu, waktu masuk sekolah dia bergumul karena setiap kali kita sudah bilang, ayo kita siap mandi, jam 5:30 mereka mandi, sudah sarapan, jam 6 mereka sudah berangkat. Tapi tangannya itu ketika jabatan tangan dengan saya itu dingin semua. Tangan orang stres. Itu anak saya. Nah, lalu begitu saya antar ke sekolah, anak saya mulai nggak tahan. Dia nggak suka ke sekolah.
Saya tidak mengerti waktu itu apakah secara psikologi atau apa, saya tidak mengerti. Sampai akhirnya ada pergumulan yang berat. Saya dengan istri saya bergumul nih. Apa anak saya ini ada gangguan jiwa atau ada apa, psikologi apa ya? Saya pengen cari psikiater itu. Dan itu berat sekali. Wah, anak saya yang sulung ini pernah saya hajar di atas motor. Wah, pokoknya saya pernah cabik mulutnya hanya gara-gara ke sekolah. Ya, pergumulan bagi dia waktu itu wah sulit sekali. Tapi kalau sudah sekolah, pulangnya ketawa-ketawa dia. Wah, tapi kalau mau masuk sekolah itu pergumulan. Ya, berat bagi dia, berat sekali. Rasanya saya jadi papanya itu ya. Ini saya pertama kali jadi papa waktu itu. Jadi saya pakai helm, saya ngantar anak sekolah, saya pakai helm. Karena saya juga nggak tahan melihat anak saya. Dia nangis, papa, ada sudah bayangin, ninggalin anak lagi, dia papa. Ya, wah, saya bergumul. Waktu itu saya intip dari jauh, dia lagi upacara tuh saya intip dari jauh. Ya, anak saya bergumul. Nah, hari ini mungkin pergumulan kita sebagai orang dewasa berbeda. Ya, kita bergumul dengan pasangan kita, bagaimana kita bisa menyamakan karakter. Karena waktu kita menikah, karakter kita beda. Ya, karakter saya dengan istri saya berbeda. Latar belakangnya berbeda, dan ini konflik yang berat. Belum lagi ketika anak itu lahir, anak punya karakter, anak mulai remaja, ya mulai bertumbuh, punya pergumulan yang berbeda. Belum lagi pergumulan keuangan. Saudaraku, semua orang pasti akan menghadapi pergumulan. Amin. Nah, pergumulan atau masalah itu bisa timbul dari beberapa sebab. Ya, masalah itu bisa timbul dari beberapa sebab. Yang pertama, karena salah sendiri. Bilang sama-sama, salah sendiri. Kalau salah sendiri namanya kecelakaan. Ya, pernah punya masalah gara-gara salah sendiri? Waduh, coba saya kemarin tidak begitu gitu ya. Itu namanya salah sendiri. Jadi kita bisa punya masalah gara-gara salah sendiri. Ya, tapi yang kedua, masalah timbul, pergumulan bisa timbul karena ada rancangan dari si jahat. Iblis, kita mesti sadar, setan itu ada. Bilang sama-sama, setan itu ada. Lagi, setan itu ada. Dan memang bikin masalah. Bilang sama-sama, setan memang bikin masalah. Amin. Makanya jangan cari setan. Kalau Anda pergi ke dukun itu sama dengan cari setan. Oh iya Pak, tapi sakit saya kalau nggak pergi ke dukun nggak sembuh. Anda cari setan. Setan itu cari masalah. Sampai di sini jelas ya. Nah, si jahat, iblis itu jahat. Makanya disebut si jahat. Nggak ada setan baik, tidak pernah ada. Ya, catat baik-baik ya bahwa setan itu tidak ada yang baik. Amin. Amin. Tapi Pak, ada dukun putih. Kulitnya aja yang putih. Tapi tetap namanya setan, nggak baik. Amin. Ya. Nah, si jahat itu merancang, apa yang dirancang? Kejahatan. Dia merancang pergumulan. Kita dibuat sebuah konflik. Kadang-kadang saya mendapati saya dengan istri saya ngomong baik-baik. Ini baik-baik nih. Cuman nadanya harusnya tuh sol, itu do gitu ya. Nada suara kita jadi do gitu. Dia bisa marah. Pernah kira-kira kita lagi ngomong dengan istri, dia mendengarnya itu seperti ngegas. Padahal kita nadanya salah itu, fals sedikit. Dia marah. Nah, si jahat sengaja. Dia ya. Masa kamu digitukan ya? Iblis sengaja memanas-manasin kita. Iblis sengaja merancang ada sesuatu yang dibuat kita sepertinya kita itu harusnya marah gitu. Dan iblis merancang. Jadi ingat, kadang-kadang memang si jahat itu merancang sebuah masalah dalam hidup kita. Tapi tidak semua masalah gara-gara setan. Ya, kita salah dikit gara-gara setan. Oh, saya salah menikah gara-gara setan juga. Ya, tidak semua gara-gara setan, tapi kadang-kadang kita juga bisa salah sendiri. Apalagi kalau urusan cinta. Wah, kalau anak muda sudah jatuh cinta itu, yang namanya kucing itu rasa coklat semua. Ya kan? Aku sudah cinta, Mak.
Ya, kau tengok tuh, ada yang miring sedikit, ininya apa namanya? Alisnya agak berot dikit, kau tak tengok katanya. Aku cinta mak biar berot-berot. Tapi kalau sudah jatuh cinta itu memang berat. Tapi kalau sudah menikah, melek semuanya. Walah, aku cinta dari mana kemarin ya? Karena sudah menikah, nah itu salah sendiri. Kalau itu jangan cerai ya. Oke, nah yang ketiga, masalah pergumulan itu karena seizin Tuhan. Bilang sama-sama, karena seizin Tuhan. Bukan berarti Tuhan bikin masalah ya, tidak. Tapi Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, kita menghadapi persoalan. Tapi saya percaya saudara, meskipun pergumulan itu bisa datang karena salah sendiri, kita bisa kecelakaan, kita bisa salah membuat keputusan, bisa juga karena rancangan si jahat, bisa juga karena seizin Tuhan. Saya berkata apapun sebabnya, kita harus tahu Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidup kita. Yang sepakat bilang amin. Amin. Kita bisa kecelakaan, kita bisa salah. Ya, bahkan mungkin saya salah pilih, Pak. Dulu sudah diingatkan sama orang, kok saya menikah dengan dia ya. Ya, mungkin Anda saat ini memutuskan salah membuat keputusan untuk kerja A, B, C dan D. Salah ini keputusan. Tapi kalau engkau mau bertobat, Tuhan bisa buat mujizat di tengah kecelakaan. Katakan amin. Saya senang, saya kagum dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup mengubah. Dia bisa mengubah yang buruk jadi baik. Asal kita sadar dan mau balik sama Tuhan. Itu Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar dari kisah pergumulan seorang istri hamba Tuhan yang ada di dalam 2 Raja-Raja. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. 2 Raja-Raja pasal yang keempat ya. Kita buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan membaca bersama-sama ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kalau saudara sudah menemukan di Alkitab, saya ajak saudara bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan membaca firman Tuhan ini bergantian. Ya, saya akan membaca ayat pertama, ayat ganjil. Bapak Ibu saudara sekalian membaca semua ayat yang genap ya, bergantian kita. Kemudian ayat yang ke-7 kita akan baca sama-sama. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita baca bergantian. Saya akan bacakan ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara, mungkin Pak Kris bisa bantu bacakan ayat genapnya bersama-sama dengan jemaat ya. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu Saudara bersama dengan Pak Kris membaca setiap ayat yang genap. Firman Tuhan berkata demikian. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." 2. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutup nyala pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana."
Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ayat 7 sama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Amin. Gitu aja, silakan duduk kembali. Saudara, kisah ini kisah yang sangat lekat dengan kehidupan kita. Ini adalah kisah yang nyata, kisah yang apa adanya, dan mungkin kita juga pernah mengalami di situasi yang dialami oleh ibu ini. Ya, ibu ini istri Nabi. Ya, kalau zaman sekarang mungkin dibilang ibu ini istrinya pendeta. Ya, tapi suaminya sudah almarhum. Ya, enggak tahu dikubur di Kakap kah di Wajo, ya, tapi sudah meninggal dia. Nah, kisahnya sudah meninggal. Nah, tapi pada waktu dia meninggal, ternyata suaminya ninggalkan juga utang. Ya, dan sangat banyak. Sehingga ibu ini merasa terdesak. Anda bisa bayangin kalau orang didesak sama tukang tagih, wah, Anda bisa bayangkan, itu deg-deg ser. Hatinya berdebar. Ya. Nah, ketika dia terjepit, ketika dia kesulitan, dia datang sama seorang nabi yang lain yang lebih senior, namanya Nabi Elisa. Tuhan, hambamu suamiku itu dulu takut akan Tuhan dan sudah meninggal. Cuma sekarang dia meninggalkan hutang dan hidup kami sangat terdesak. Anak-anak kami sedang mau dijadikan budak untuk bayar itu semuanya. Tolonglah, mana kami tega lihat anak kami jadi budak. Ya, singkat cerita, kisah itu berkata demikian. Nah, apa yang terjadi, saudaraku ya? Tuhan menyatakan sesuatu dalam kehidupan keluarga ini. Dan yang terjadi adalah, saya melihat, kalau kita semua baca tadi, di akhir dari kisah itu, kita melihat ada mujizat. Amin. Setiap pergumulan yang kita hadapi, pasti ada mujizat. Amin. Nah, kalau ibu ini bisa ngalami mujizat, saya punya keyakinan besar bahwa kita semua yang hadir hari ini juga akan mengalami mujizat seperti ibu ini. Katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sekarang caranya kita bisa mengalami mujizat dalam pergumulan kita. Peduli, saudaraku ya. Mari kita satukan, sepakat dengan pemikiran yang sama. Gak peduli seberat apapun persoalanmu. Amin. Tadi saya bilang persoalan kita beda-beda. Ya, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang besar banget. Versi berbeda-beda. Tapi saya punya keyakinan besar, apapun persoalanmu dan seberat apapun persoalanmu bagi hidupmu, itu bagi Tuhan tidak berat. Amin. Karena Tuhan Maha Kuasa. Tidak berat. Bagi Tuhan tetap persoalan yang kecil. Cuma kita perlu tahu bagaimana mengalami mujizat seperti wanita ini, ya. Mari kita lihat sama-sama. Perhatikan kalimat ini dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 2, 3. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. 2. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Cara pertama, ya. Tadi wanita itu datang sama Nabi Elisa, Tuhan, tolonglah, kami sangat terjepit, kami sangat terdesak, kami butuh pertolongan. Lalu Nabi Elisa ini bertanya dalam hikmat Tuhan. Dia tanya begini, tolong kasih tahu, kau punya apa? Orang lagi kepepet dengan hutang yang sangat banyak,
Ditanya, kau punya apa? Dia jawab, kalau aku punya, aku tak datang, bos. Ya kan? Kalau aku punya, aku tidak minta tolong. Gitu ya kira-kira ya. Tapi ada satu kalimat yang menarik di sini. Kenapa harus ditanya, kau punya apa? Ya, harusnya kan sadar ya, kalau saya minta tolong kan berarti saya nggak punya. Kalau saya punya, ngapain saya datang? Betul ya? Tapi kalimat ini perlu ditanyakan. Kau punya apa? Ya, beritahukan, kasih tahu sama saya apa-apa saja yang kau punya. Nggak ada, habis. Semua sudah dijual. Tapi masih ada sedikit, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu sangat kecil. Ya, seginilah. Paling gede segini. Tapi sedikit minyak. Karena buli-buli ini biasanya dibawa untuk yang di dalamnya ada minyak narwastu yang mahal biasanya. Dan ini bisa dibawa kemana-mana. Kalau gede kan nggak bisa dibawa kemana-mana. Karena zaman dulu buli-buli itu tidak jauh bedanya dengan ATM kalau zaman sekarang. Kalau ATM gede, dirampok aja ini, dicopet aja ini. Lah kalau gede orang dikejar. Jadi kecil bentuknya. Oke. Dan dikatakan ada sedikit, jumlahnya sedikit, sebuah buli-buli berisi minyak. Oke. Nah, pelajaran apakah yang kita dapatkan dari kisah ini untuk kita bisa melihat kenapa wanita ini bisa mengalami mukjizat? Dari kalimat yang dikatakan oleh Elisa, apa yang kau punya? Itu Tuhan kasih pelajaran begini. Kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Sama-sama, saya harus bertanggung jawab. Saudara pengen ngalami mukjizat? Saudara pengen alami mukjizat? Harus bertanggung jawab. Bilang sama-sama, saya harus bertanggung jawab supaya dapat mukjizat. Nah, saudaraku, kalau Anda baca Alkitab, ya, pelajaran berharga sepanjang kehidupan itu adalah pelajaran tentang tanggung jawab. Oke? Pelajaran apa? Tanggung jawab. Nah, Alkitab berkata gini, ada satu kalimat begini, jikalau kamu setia dengan perkara kecil. Tuhan berkata apa? Setia. Jikalau kamu setia dengan perkara kecil, Tuhan berkata, maka aku akan mempercayakan perkara-perkara besar. Dikasih setia, dirawat, dipelihara, dikasih motor. Si motor setia, dikasih mobil, katakan amin. Nah, kadang-kadang kita hal kecil kita enggak setia. Nah, kalau Anda baca ini, kira-kira ini pelajaran tentang apa? Tanggung jawab. Ini merupakan pelajaran tentang tanggung jawab. Lagi, Tuhan berkata dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27. Baca dari sini, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Kira-kira pelajaran tentang apa ini? Jawab dengan kehidupan. Karena kalau sepanjang hidup ini Anda tidak bertanggung jawab dengan kehidupanmu, nanti sesudah mati kamu akan dihakimi. Masuk mana? Neraka atau surga? Bertanggung jawab. Saya selalu khotbah di pemakaman, hiburan, itu mesti kalimat ini saya bilang. Manusia tidak bisa menetapkan tanggal lahir. Ada yang tahu? Atau ada yang merancang gini, saya mau lahir itu Desember. Bisa kita? Meskipun teknologi sekarang canggih, ada namanya operasi sesar. Kalau tidak dalam perkenanan Tuhan, bisa nggak lahir di tanggal yang kita tentukan? Nggak bisa. Ya, pernah saya sampaikan, ada kenalan saya. Dia adalah manajer dari salah satu produk sepatu di Kalbar ini. Satu ketika dia mampir karena dia Gojek, ojol gitu. Tiba, Pak Gersom, saya pikir saya tidak pernah
punya teman ojol. Saya kan bukan ojol, saudaraku ya. Tiba-tiba, Pak Gersom, dia pakai masker, pakai helm, pakai kacamata. Lalu dia buka maskernya. Saya Daniel, Pak. Pak Daniel, masuk. Lalu berceritalah kami di ruangan sebelah. Istri saya mau merencanakan tanggal lahir buat anak kami. Tanggal sekian dirancang. Bahkan dia pesan, istri saya sudah pesan. Istri saya itu dia bilang, istrinya itu suka musik klasik. Ya, wah, dia sudah siapkan MP3. Nanti sepanjang saya menjalani operasi, di sebelah saya harus diputarkan MP3 musik klasik jenis tertentu. Wah, jadi dia berharap anaknya lahir klasik modelnya. Udah diputerin begitu, tanggalnya udah disiapin, MP3-nya udah disiapin. Ternyata sebelum tanggalnya, tiba-tiba ada kontraksi di janinnya. Dan dia lapor kepada dokter, cepat bawa ke rumah sakit. Begitu sampai ke rumah sakit, dokternya langsung berkata, malam ini juga harus operasi. Kalau enggak, gak selamanya juga. Padahal sudah merancang tanggal cantik lahirnya. Tapi ternyata apa yang direncanakan tidak terjadi dalam kehendak Tuhan. Amin. Nah, tanggal lahir kita nggak bisa bikin, apalagi tanggal mati. Tuhan, saya mati tanggal 21 Desember. Ada? Nggak ada kan? Nggak ada yang tahu tanggal mati kita. Amin. Kita nggak punya kuasa untuk menetapkan tanggal lahir, dan kita juga nggak punya kuasa untuk menetapkan tanggal mati. Tapi di antara tanggal lahir dan tanggal hidup, inilah otoritas kita. Kita bisa menetapkan, you mau jadi orang apa? Orang baik, baiklah. Orang yang sabar, sabarlah sebelum mati. Amin. Amin. Orang yang setia, setialah sebelum mati. Orang baik, baiklah sebelum mati. Tapi sesudah mati, ingat baik-baik, kalau kamu tidak sabar, kamu emosi tingkat tinggi. Nah, kadang-kadang, Pak, saya ini sebenarnya sabar, Pak, asal jangan ada yang mulai. Saya ulangi lagi ya. Ini seringkali terjadi pertanyaan begini, Pak, saya ini sebenarnya orang sabar, Pak. Saya ini sabarnya luar biasa, asal jangan ada yang mulai. Lu kan sama ini, orang sabar tapi nggak ada ujiannya. Iya toh? Jadi kita ini tahu sabar kapan? Waktu ada yang mulai. Ya, ada yang mulai ngajak berantem, kita sabar apa tidak? Nah, kalau sudah ngerti tentang tanggung jawab semasa antara lahir dan hidup dan mati, antara lahir dan mati, pastikan saudara memutuskan untuk jadi orang yang baik, sabar, takut akan Tuhan, tidak gampang emosi. Amin. Tapi ini nggak mudah kalau kita nggak punya Tuhan. Amin. Jadi pelajaran pentingnya adalah tanggung jawab. Jadi Ibrani 9 ayat yang ke-27 itu juga pelajaran tentang tanggung jawab. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat dalam pergumulan? Yang pertama, jadilah orang yang bertanggung jawab. Kalau saudara tanggung jawab dalam setiap apapun yang dipercayakan Tuhan kepadamu, saya percaya mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Amin. Saya kasih contoh sedikit ya. Satu kali membuat sebuah kesalahan. Saya ini waktu itu ditugaskan pelayanan di Sulawesi Tenggara. Nah, setiap jam setengah lima pagi itu ini biasa doa pagi di gereja itu. Nah, kami tinggal di satu kamar bersama dengan 4 orang atau 5 orang gitu di kamar itu. Nah, saya itu biasa begini, dari dulu saya suka begini. Kalau orang bangunnya wajib bangun setengah 5, saya jam 4 sudah bangun. Saya selalu ingin menjadi orang yang beda dengan orang lain. Ini saya dari dulu. Jadi setiap kali saya bangun, saya itu bangun pelan-pelan supaya enggak yang bangun, karena saya pengen jadi yang pertama, beda pokoknya. Nah, tempat tidur saya itu di ranjangnya susun. Nah, teman saya di bagian bawah itu kalau tidur pas mukanya tuh di tangga. Jadi kalau saya turun dari tangga, itu pasti kena mukanya. Lah, kalau kena mukanya pasti dia bangun. Bagaimana caranya supaya dia nggak bangun? Saya siapkan tidur ada kursi plastik. Wah,
di sampingnya. Jadi saya pelan-pelan, tangga pertama saya injak, tangga kedua saya injak, tangga ketiga dan keempat itu pas mukanya, saudara. Jadi saya nggak injak tangga itu, saya injak kursi. Berhari-hari saya aman, berbulan-bulan saya aman. Hari itu memang hari pergumulan. Pas saya injak bangkunya, melesetlah plastik itu dan patah. Pak, itu satu kamar melek semuanya. Dan saya berdoa, tidur lagi. Waduh, bangkunya patah. Saya berdoa pagi hari itu adalah doa dengan penuh pergumulan. Saya hilang konsentrasi. Aduh, bagaimana tanggung jawabnya ini? Dan saudara tahu, tempat kami pelayanan itu adalah seorang koordinator pelayanan yang, waduh, tukang marah-marah, orangnya emosian, tidak bisa diajak kompromi, mantan pejabat, mantan kepala dinas perdagangan, saudara, yang sudah pensiun, jadi masih, wah, dengan gayanya gitu. Waduh, saya takut kali, saya benar-benar takut, karena saya harus mempertanggungjawabkan bangku ini. Kebetulan anaknya malam itu juga tidur di kamar saya, dan pas pertok dia buka mata pertama, wah, dia lihat anaknya bisa lapor sama bapaknya. Jadi hari itu saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, berdoa saya. Waktu berdoa itu saya ingat pelajaran ini, tanggung jawab. Saya harus bertanggung jawab buat kesalahan saya. Ini kecelakaan, saudara. Waduh, bagaimana? Lalu Tuhan jadi doa, minta sama Tuhan, Tuhan, buat orang ini sabar, buat orang ini mau terima waktu saya ngakuin kesalahan. Ini orang temperamen, saudaraku, tidak ada orang berani dekat sama dia, karena orangnya kalau sudah salah. Tapi Tuhan ajari saya dengan hikmat. Habis doa, Tuhan berkata begini, masuk dan kamu bilang sama bapak itu. Ini mujizat terjadi. Bilang begini, selamat siang om, karena dia kan bekas pejabat, kita harus hormati. Selamat siang om, ya boleh, tak waktunya. Boleh, saya mau berbicara dengan om. Saya tunggu di kantor saya, padahal sudah pensiun. Ngerti maksudnya? Orang udah pensiun tapi, nanti saya tunggu di kantor saya ya. Baik. Singkat cerita, saudaraku, wah, saya dengan berdoa, gimana? Saya bilang, Tuhan tolong. Saudara tahu, sebelum masuk ke kantornya, saya berlutut di kamar saya dan berdoa, Tuhan, ini waktunya saya akan ketemu dengan dia. Tuhan sertai dengan mujizat. Wah, sekamar dia. Selamat sore om. Selamat sore. Silakan duduk. Wah, dia kan senang, saudaraku ya. Mantan jabat. Silakan duduk. Om, pertama-tama saya mohon maaf. Oh, tidak apa-apa. Nomor satu, tidak apa-apa. Om, saya minta maaf sebelumnya. Saya harus memberitahukan kepada, enggak apa-apa, cerita saja. Om, jangan marah. Tidak, saya enggak marah. Oh, enggak marah, dia jadi enggak marah. Saya tadi pagi tidak sengaja mau doa pagi, turun dari kasur saya injak bangku plastik dan bangku itu patah. Saya minta maaf untuk kesalahan ini. Oh, tidak apa-apa, nanti bisa dilem lagi. Om tidak marah? Tidak. Maaf ya om ya. Ya, makasih om ya. Pulanglah dengan damai sejahtera. Saya pulang dengan hore. Ada mujizat menyertai. Katakan amin. Sudah percaya Tuhan bisa bikin mujizat? Ini bagi sebagian orang kecil, Pak. Saya mau ganti nggak punya duit. Ya, posisi saya ganti nggak punya duit. Kalau andai kata saya punya duit, saya akan ganti. Saya nggak perlu lapor. Tapi saya diizinkan nggak punya duit. Berarti saya belajar bertanggung jawab. Dan ketika saya bertanggung jawab, apa yang terjadi? Mujizat pasti menyertai. Sudah pengen alami mujizat? Bertobatlah dengan apa yang dipercayakan Tuhan. Amin. Sekarang yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat dalam pergumulan? Yang kedua, mari kita baca sama ayat yang ketiga. Ayat ketiga ya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong. Tetapi jangan terlalu sedikit. Nah,
pelajaran apa yang kita dapatkan dari kisah ini? Ya, yang kedua. Nah, waktu Elisa ketemu dengan ibu ini dikasih tahu begini, kamu pinjam sama tetanggamu. Jadi Elisa sudah tahu, ibu ini punya sedikit minyak dalam buli-buli. Kau pinjam tempayan sama tetanggamu. Tapi jangan sedikit. Ya. Minta sama tetanggamu tempayan-tempayan, jangan terlalu sedikit. Nah, pelajaran apa? Nah, ternyata pelajaran kedua adalah hiduplah dengan iman. Iman itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita melakukan perkara-perkara yang besar. Katakan amin. Kenapa kita nggak pernah bisa mengalami hal-hal besar? Karena kita iman. Kalau kita punya iman, kita akan mengalami hal-hal besar. Ya, saya mulai dengan ini. Iman itu adalah modal hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda memutuskan hidup dengan Tuhan Yesus, harus dimulai dengan iman. Iman, ya, dikatakan Roma 1:17, sama-sama dibaca, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 11 ayat yang ke-6, sama-sama dibaca, 2, 3. Sebab tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Kalau saudara pengen berkenan, tahu berkenan, Tuhan deal dengan Anda, Tuhan setuju dengan Anda, Tuhan suka dengan Anda. Kuncinya apa? Kalau Anda nggak punya iman, maka Tuhan tidak akan pernah berkenan dengan saudara. Kunci hidup itu, kalau Anda mau percaya, kuncinya itu iman. Coba kita buka. Tidak ada saya tuliskan, tapi saya ajak saudara buka di Alkitab saudara masing-masing. Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Ini saya pernah kupas di beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin Anda baca lagi pelan-pelan supaya kita bisa mengerti, ya. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Sama-sama yuk kita baca, ya. 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya gini, kalau saudara pengen mengalami sesuatu, saudara pengen punya sesuatu, saudara ingin menerima sesuatu, saudara harus punya iman. Amin. Iman itu yang bisa membuat kita bisa memiliki. Sebagai contoh, ketika saya menikah, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku pengen menikah dengan seorang teman hidup. Wah, saya punya kriteria. Saya ini mau menikah dan sekaligus dalam pernikahan saya itu perbaikan keturunan. Keturunan saya hitam, saya nggak mau cari yang hitam. Terus, saya ini hamba Tuhan. Saya ini pendeta, saya ini gembala. Kalau saya menikah dengan orang sesuku saya, pasti jemaat saya satu suku. Betul enggak? Kalau saya Jawa, isi saya Jawa, maka jemaatnya adalah Jawa semua. Maka bikin gereja Jawa. Kalian tahu. Tapi saya pengen majemuk. Wah, saya berdoa Tuhan, saya Jawa, isi saya harus Chinese. Kenapa Chinese? Strategi bisnis jalan. Ya, kok supaya jemaat saya majemuk. Dan sudah lihat kanan dan kiri? Enggak hanya orang Jawa, enggak hanya orang Cina saja kan? Ada banyak kan? Ini karena doa. Tapi menikah orang pribumi ini kayak orang China itu susahnya tuh luar biasa. Ya. Begitu dulu kita belum ada apa-apa, wah kita berteman masih baik. Begitu tahu saya ada deal dengan kasih sayang, marah keluarga besarnya. Ya, marah. Tapi saya cuma berdoa, saya Saya berkata kepada Tuhan, saya beriman. Dan Tuhan jawab, meskipun harus tahun. Tapi yang 6 tahun itu rasanya kayak sebentar. Amin. Karena apa? Iman kepada saya. Berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong. Dan luar biasa, Tuhan tata, Tuhan tepati semua firman-Nya. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, tanpa iman kita nggak mungkin berkenan. Nah, iman itu berarti kita mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang tidak mungkin, ya, melakukan yang mustahil bagi kita, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Amin. Itu namanya
iman. Bukan begini ya, wah imannya apa? Imannya Kristen. Bukan itu iman. Itu agama. Cuma kita salah kaprah. Oh kita beda iman ya. Iman saya Kristen, imanmu apa? Itu bukan iman, itu agama. Nangkep ya? Iman itu apa? Mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang bagi kita mustahil. Men, bagi kita tidak mungkin, tapi Tuhan bisa lakukan. Itu namanya iman. Nah, sekarang yang kedua, pelajaran kedua, bagian kita adalah melangkah dengan iman. Jadi dikatakan tadi jangan sedikit. Rupanya Nabi Elisa itu mau ngasih kepada wanita ini, kamu mau bayar utangmu, kamu selesaikan persoalanmu dengan cara apa? Pertama tadi dengan apa? Tanggung jawab. Yang kedua harus dengan iman. Melangkah dengan iman. Nah, kalau orang seandainya dia tahu, wah apa ini katanya? Udah sedikit aja, daripada repot-repot pinjam tetangga, tempayan 2-3 butik saja. Seandainya dia ngambil 2-3 butik saja tempayan, bisa banyak enggak? Bisa. Rupanya tempayan itu harus diisi minyak. Dan minyak itu menjadi banyak, dari botol kecil menjadi besar. Betapa ruginya kalau wanita itu cuma pinjam 1, 2, atau 3. Wah, ternyata dia ngambil banyak. Sampai satu ruangannya penuh. Ya rumahnya tentu nggak segede ini ya. Karena dia miskin ya. Ya, nggak terlalu besar, tapi dia ngambil yang banyak, tempayan. Tahu tempayan ya? Ya, isi pinjam banyak. Nah, jangan sedikit, jangan kecil, tapi disertai dengan iman. Hari ini mungkin sudah punya pergumulan yang berat sekali. Belajarlah melangkah dengan iman. Apa yang Tuhan gerakkan buat saudara lakukan? Lakukan, jangan kecil-kecil. Amin. Lakukan yang besar-besar. Amin. Karena kita percaya Tuhan sanggup untuk melakukan mujizat. Nah, bagaimana cara kita mengalami mujizat berikutnya? Ya. Sekarang yang terakhir. Kita baca sama-sama ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Perhatikan. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana mana yang penuh dan angkatlah. Saudaraku, sekarang pelajaran yang ketiga. Kita ada pelajaran apa dari sini? Ajaran yang sama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dikatakan demikian ya. Pesannya dari Elisa adalah begini. Masuklah, perhatikan kalimat yang saya warnain hitam ya, yang saya tebelin ini. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. So, perhatikan kalimat ini kalimat yang sama dengan yang diperintahkan Tuhan Yesus waktu murid-muridnya bertanya. Masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Ini sama dengan yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6. Tetapi jika engkau berdoa, perhatikan, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, di sini saya menemukan ini rahasia mujizat yang ketiga. Pertama tadi apa? Tanggung jawab. Yang kedua, melangkah dengan iman. Dan yang ketiga apa? Berdoa. Kenapa kita mesti berdoa? Bilang sama-sama, kenapa saya harus berdoa? Sekali lagi, tanya yang kencang-kencang sama dirimu sendiri. Kenapa saya harus berdoa? Sekali lagi, kenapa saya harus berdoa? Sekarang saya akan tunjukkan kepada saya kenapa kita mesti berdoa. Waktu kita berdoa, lihat ini. Kita masuk ke dalam kamar, lalu tutup pintu dan berdoalah. Jadi waktu kita masuk kamar, tutup pintu, kita sama siapa? Kita sama siapa? Sama Tuhan. Amin. Kita sama Bapa. Orang Kristen itu memanggil Tuhannya itu Bapak, Papa di sorga. Terserah, jangan acek ya.
Panggil Tuhan jangan ecek, itu berarti orang sebelah. Panggil dia Papa, Papa, boleh. Kalau Anda mau lidah ke barat-baratan panggil Daddy. Apa? Itu apa? Ya, panggil dia Papa. Jadi waktu kita masuk ke dalam kamar, tutup pintu, kita hanya berdua dengan siapa? Dengan Papa di sorga, dengan Bapa kita di sorga. Anda sini, ya. Berdoalah kepada Bapamu yang di sorga yang ada di tempat yang tersembunyi. Perhatikan kalimat ini. Maka apa? Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Jadi saudaraku, pelajaran apakah yang kita dapatkan di pelajaran ini? Pelajarannya adalah bawalah dalam doa, hiduplah dalam doa. Kalau pengen mujizat, kamu jawab. Yang kedua apa tadi? Ya, iman. Iman. Yang ketiga, berdoa. Kenapa berdoa? Ya, setiap pergumulan bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa, di situ pasti ada mujizat. Saya akan tutup dengan ayat ini, saudaraku ya. Lihat perempuan ini, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu. Ya, sesudah ia dan anak-anak masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sehingga ia terus menuang. Jadi dia berkata, dia dengan anak-anaknya masuk ke dalam kamar. Mereka bersama dengan siapa di rumah itu? Bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Bilang sama-sama, berdoa itu artinya bersama-sama dengan Tuhan. 2, 3. Berdoa itu artinya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mujizat. Lihat mujizatnya ya. Jadi wanita ini berkata, nak, kamu yang bawa bejananya sini, mama yang tuang. Minyak dalam buli-buli dituang. Saudara bisa bayangkan, dari besar, dari volumenya apa tadi? Buli-buli dengan tempayan gede mana? Gede tempayan. Mungkin enggak ini bisa mengisi yang besar? Nggak mungkin. Tapi kalau Anda bersama-sama dengan Tuhan, yang tidak mungkin jadi mungkin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Lihat, ketika Anda mulai berdoa, tanggung jawabmu, imanmu, doamu membuat itu bergerak. Katakan amin. Jadi dituang. Nak, tuang. Wah, dia tuang. Begitu tuang, ini berharap sudah bunyi. Satu buli-buli mana bisa. Ternyata kita begitu dituang. Wah, luar biasa, dahsyat Tuhan buat mujizat. Penuh. Sini bejana lagi, sini lagi. Sini lagi. Anda bisa bayangkan. Sini lagi. Lihat. Ketika bejana-bejana itu penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekat padaku semua bejana lagi. Mana lagi? Sini udah banyak nih. Mana lagi? Lalu anak yang terakhir bilang, tidak ada. Bejananya sudah habis. Ketika bejana itu sudah habis, dikatakan apa? Berhentilah minyak itu mengalir. Stop mujizatnya. Amin. Jadi mujizat itu bergerak. Tanggung jawab juga ada iman. Tapi kerennya doa. Ketika Anda sudah bertanggung jawab, aku mau tanggung jawab. Melangkah dengan iman, masuk dalam kamar berdoa. Saat engkau berdoa, saat itulah Tuhan lakukan yang mustahil bagi manusia untuk dilakukan. Amin. Dan terjadi mujizat. Nah, ayat yang ke-7, ini konklusinya, ini kesimpulannya. Dia datang sama Nabi Elisa, Tuhan, sudah ada, semuanya ada. Jadi banyak rupanya, satu buli-buli jadi beberapa tempayan. Apa yang harus aku lakukan? Sekarang pergilah, jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu. Jangan makan dulu ya, bayar dulu. Ya, wah banyak duitnya, makan dulu di KFC. Enggak, tapi katakan apa? Bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saya percaya hari ini adalah hari mujizat. Katakan amin. Saya ingin setiap saudara nangkep pesan firman Tuhan ini. Dan ini tergantung dari iman saudara. Saya membagikan firman buat saudara. Saya tahu saudara berhadapan dengan mustahil. Kayaknya nggak mungkin. Waktu saudara lihat keadaanmu, kayaknya nggak mungkin. Tapi saya ajak saudara untuk percaya, Tuhan sanggup buat mujizat. Amin. Tanggung jawab, langkah dengan iman. Sekarang waktunya kita apa? Berdoa. Mari kita beri sama-sama, kita berdoa. Saya percaya ketika engkau berdoa, ketika engkau berdoa,
Dan ketika engkau berdoa, Tuhan akan mengalirkan mujizatnya. Amin. Amin. Tuhan akan alirkan mujizatnya. Setelah ini bukan berhenti kau berdoa di sini, tapi pulang kau praktekkan di rumah. Nah, masuk dalam kamarmu, berdoalah untuk pergumulanmu. Mungkin selama ini kau cuma cerita, aduh aku banyak masalah, aku banyak kesulitan, aku butuh uang, aku butuh ini dan itu. Sekarang saya ingin berkata, gak usah banyak cerita sama orang, ceritalah sama Tuhan yang punya mujizat. Katakan amin. Karena ketika engkau masuk dalam kamar, engkau cuma berdua dengan Tuhan yang di tempat yang tersembunyi, maka akan ada mujizat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Siap terima mujizat? Siap terima mujizat? Yang siap katakan amin. Katakan aku percaya. Ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan sekali lagi, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya percaya ada mujizat. Saya percaya hari ini kau bisa alami mujizat. Yang sebagai dilambaikan tangan. Siapa yang percaya Tuhan bisa berbuat? Katakan, saya percaya. Saya percaya ada mujizat di tempat ini. Saya percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Dia bisa buat mujizat dalam hidupku. Hari ini aku terima mujizat. Aku terima mujizat dari Tuhan Yesus. Yang semangat katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Semua fokus dengan Tuhan. Pejamkan matamu, engkau berdoa sama Tuhan. Sambil engkau mengangkat tanganmu, silakan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan aku percaya Tuhan bisa buat mujizat. Terserah saudara punya pergumulan apa. Mungkin kau ingin anak-anakmu ada mujizat, kau ingin keluargamu alami mujizat, kau dalam pekerjaanmu alami mujizat. Hari ini sudah ingat 7 November 2021. Apa yang kau ucapkan hari ini, apa yang menjadi doamu hari ini akan terjadi. Yang mustahil sekalipun Tuhan akan buat mujizat. Katakan amin. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Silakan kau berdoa kepada Tuhan. Apa doamu, apa keinginanmu, apa yang kau inginkan terjadi dalam hidupmu. Berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya beri waktu saudara untuk berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Mungkin kau merasa bisnismu, usahamu perlu diberkati. Kau merasa anak-anakmu, pergumulan anak-anakmu pengen dijawab. Engkau berdoa kepada Tuhan. Mungkin kau merasa aku butuh pekerjaan, aku butuh mujizat dalam keluarga, aku butuh mujizat anak cucuku. Percayalah hari ini kau akan terima mujizat dari Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan kami Tuhan. Haleluya. Hari ini aku berdoa. Hari ini aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Baik
baik yang di gedung ini maupun yang saat ini mengikuti secara live streaming dimanapun mereka berada. Aku berkata di dalam nama Yesus, Tuhan mendengar suara doa dari hatinya. Mungkin mereka berdoa untuk pekerjaannya, mungkin mereka berdoa untuk keuangannya, mereka berdoa untuk usaha pekerjaannya, anak-anaknya, cucunya, menantunya, atau apapun siapa pergumulannya. Kami berdoa hari ini berkata di dalam Yesus, ketika kami datang kepada Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi, kami percaya Tuhan bisa lakukan mujizat. Berkata di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus ada mujizat terjadi, ada pertolongan Tuhan terjadi. Setiap kami akan mengalami mujizat, setiap kami akan terima mujizat, kami akan mengalami mujizat di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat hari ini dikerjakan oleh Tuhan secara ajaib. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa hari ini terima keteguhan iman. Yang bergumul dengan keuangan, dia akan berkelimpahan dengan keuangan. Yang saatnya membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaannya. Yang bisnisnya macet, Tuhan buat bisnisnya bergerak, maju, bertumbuh, berhasil di dalam nama Yesus. Yang menghadapi jalan yang tertutup, sekarang Tuhan buka. Dan ini kami percaya akan terjadi. Ketika kami bertanggung jawab, kami melangkah dengan iman, dan kami membawa doa pribadi kami kepada Tuhan, kami percaya akan ada mujizat terjadi. Dan kami saat ini Tuhan menerima dengan percaya, kami sudah terima mujizat dari Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, aku percaya. Aku percaya. Sudah mulai berjalan sampai ke depan. Aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat, berbadan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, berbadan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami saat ini mau terima perjamuan kudus Tuhan. Layakan kami menerima perjamuan kudus, roti dan anggur yang akan dibagi-bagikan ini. Kami mau terima dengan iman sebagai tubuh dan darah Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, yang sudah dicurahkan di atas kayu salib Golgota 2000 tahun yang lalu. Ini aku berdoa pada roti dan anggur yang sebentar dibagi-bagikan ini menjadi roti dan anggur yang mewakili kehadiran daripada tubuh dan darah Kristus. Sehingga ketika kami terima dengan iman, mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, dan kami percaya hari ini kami menerimanya untuk berkat kehidupan kami semuanya. Kami bagikan, kami lepaskan kuasa tubuh dan darah Kristus ini kepada setiap kami, dan kami terima serta mengalami mujizat daripada Tuhan. Yang siap terima perjamuan kudus, sama-sama katakan amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya, ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan jadi, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
Katakan aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Yes, haleluya. Aku percaya Tuhanku. Amin. Berkuatan dari kerjanya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata, inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan seperti roti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Tetapi firman Tuhan berkata, barang siapa yang makan roti ini, dia akan hidup untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, pada waktu saudara mengangkat roti ini, mari percayai dengan imanmu, ini bukan roti biasa, tapi inilah roti yang dengan iman engkau berkata, inilah tubuhnya Tuhan yang dibagikan kepada kita masing-masing. Amin. Roti ini berbeda, bukan karena roti ini dari surga, tapi ketika roti ini kau terima sebagai tubuhnya Tuhan yang akan kau makan, kau nikmati, di situ ada kuasa yang mengalir. Saya bertanya kembali kepada saudara, apakah saudara percaya di tanganmu ini adalah tubuh Kristus bagi saudara? Amin. Katakan yang percaya, aku percaya inilah tubuh Kristus yang berkuasa, yang dipecah-pecahkan bagiku. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa memberi hidup dan memberi hidup yang kekal. Aku percaya tubuh Kristus berkuasa membangkitkanku dari antara orang mati. Mari alai mujizat dan katakan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Firman Tuhan berkata kembali, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal. Dan kata Tuhan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup, dia mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, yang meminum aku, dia akan hidup oleh karena aku. Saya bertanya kembali kepada saudara, apakah saudara percaya bahwa yang di tanganmu ini adalah darah Kristus yang berkuasa? Amin. Katakan dengan percaya, aku percaya inilah darah Yesus yang berkuasa menyucikan dan mengampuni segala pelanggaranku. Aku percaya darah Yesus berkuasa membebaskanku dari semua ikatan dan kutuk dosa. Aku percaya darah Yesus berkuasa memulihkan, menyembuhkan, dan memberkati hidupku. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya malam ini ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Dan Ibu Gembala maju ke depan. Aku percaya Tuhanku berkuatan ajaib, berkuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya
percaya, aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang sanggup untuk melakukan mujizat. Engkau adalah Tuhan pembuat mujizat. Apa yang tidak bisa kami lakukan, apa yang tidak mungkin kami lakukan, itu mungkin bagi Engkau Tuhan. Karena Engkau Yesus Tuhan kami yang hidup, yang berkuasa, yang ajaib, yang sanggup untuk melakukan segala perkara dalam kehidupan kami. Engkau berkata terlalu mudah bagimu untuk Engkau melakukan mujizat Tuhan. Yang saat ini yang Engkau akan kerjakan dalam kehidupan kami, atau membuat hidup kami menjadi seorang yang bertanggung jawab, membuat kami bisa hidup dengan iman kami, dan kami hidup di dalam doa, sehingga kami bisa melihat mujizat yang besar itu terjadi dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami berkata, Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami, apapun yang menjadi masalah kami, yang mungkin ada di antara kami yang berkata bahwa kami tidak mampu lagi untuk melakukannya, Tuhan. Kami tidak mampu lagi untuk keluar dari masalah ini, dan kami tidak tahu lagi caranya dengan cara yang bagaimana, Tuhan. Tapi hari ini ketika kami datang berseru kepadamu, Tuhan, yang adalah pembuat mujizat itu, maka kami berkata mujizat itu akan terjadi, dan pasti akan terjadi dalam kehidupan kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami tahu itu harus terjadi supaya namamu dipermuliakan, Tuhan. Dan banyak orang akan menjadi percaya, karena Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang melakukan mujizat bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk malam hari ini, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau beritakan kepada setiap kami. Dan hari ini, saat ini, Tuhan, Tuhan berkata, ketika tadi saya di belakang, ketika saya berdoa, Tuhan menaruh di dalam roh saya yang tahu ada seorang ibu di tempat ini yang saat ini sedang bergumul dengan penyakitnya. Tuhan mengingatkan, dan Tuhan menaruh beban itu di dalam roh saya. Untuk saya hari ini berdoa secara khusus buat mamanya Ferry. Ibu, saya minta maju ke depan. Saya minta mamanya Ferry untuk maju ke depan. Beberapa minggu yang lalu, ibu ini pernah berkata kepada saya bahwa dia sedang divonis oleh dokter penyakit gondok. Benar, Ibu? Ya. Ada jantung juga. Ada penyakit gondok, ada jantung. Dan ini yang membuat badannya semakin menyusut, semakin kurus. Dan dokter pun heran dengan kondisi badannya yang semakin hari semakin kurus. Dan kalau dokter berkata ini terlalu cepat, penurunan berat badannya terlalu cepat. Tapi saya hanya berkata, Tuhan, itu semua diagnosa dokter. Mungkin benar penyakit itu mungkin bisa menyusutkan berat badannya, membuatnya semakin kurus. Tapi itu semua karena perkataan dokter. Itu semua karena diagnosa dokter. Tapi hari ini ketika tadi di belakang saya berdoa, Tuhan berkata Tuhan ingin menyembuhkan ibu ini. Yang penting dia bisa mengimani, percaya bahwa dia sembuh, maka Tuhan akan memberikan kesembuhan. Saat ini mari semua Tuhan bersama-sama kita menopang di dalam doa. Saya tahu inilah waktunya di mana Tuhan membuat mujizat itu akan bekerja. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya lakukan, saat ini Tuhan perintahkan untuk saya melakukannya, dan saya belajar taat kepada
tidak terlambat. Meskipun usianya telah tua, baru dia mengenal kepada Tuhan Yesus yang hidup. Tapi saat ini Tuhan ingin membuktikan bahwa Tuhan Yesus yang hidup, yang dia sembah, yang dia percaya, itu sanggup menyembuhkannya. Amin. Amin. Saya bersama-sama sehati kita berdoa. Hari ini kami akan mendeklarasikan kepada Tuhan kami yang hidup. Aku tahu bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kami adalah Tuhan Yesus yang kami sembah. Engkau terlalu berkuasa Tuhan. Engkau sanggup mengubahkan segala keadaan. Engkau sanggup memulihkan segala keadaan. Bahkan Engkau sanggup untuk menyembuhkan segala penyakit Tuhan. Kalau seorang janda bisa Engkau tolong Tuhan, Engkau bisa melakukan mujizat yang luar biasa. Maka saat ini di hadapan kami saat ini ada seorang ibu yang sedang sakit. Dia sedang sakit gondok dan juga ada kelainan di jantung. Tapi kami berkata, apapun itu penyakitnya, kami percaya Yesus pembuat mujizat itu saat ini sedang bekerja, menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit gondoknya Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan penyakit jantungnya pun Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyembuhkan. Kami mengikat segala sakit penyakit ini. Kami ikat kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami melepaskan kuasa Roh Kudus yang bekerja, memberikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kepada kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Hari ini Tuhan Yesus membuat mujizat itu sedang bekerja dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa, biarlah melalui ibu ini anak-anaknya bisa menjadi percaya kepada Tuhan. Anak menantu dan cucunya bisa percaya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan saat ini kami berkata, Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk pemulihan. Terima kasih untuk kesembuhan. Kau menaruh iman yang kuat di dalam rohnya, sehingga ia yakin dan percaya Tuhan Yesus yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa, yang saat ini sedang bekerja dan sudah bekerja menyelesaikan segala sesuatunya. Perbuatan-Mu ajaib telah Engkau nyatakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan saat ini kesembuhan itu terjadi, imannya bertumbuh, dan dia akan berkata, Yesus Kristus Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Kami menaikkan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Engkau tetap hadir di tempat ini Roh Kudus. Dan mungkin banyak di antara kami yang punya masalah yang lainnya, tapi kami percaya lewat semuanya ini Tuhan akan bekerja secara luar biasa. Engkau akan menyatakan mujizat-Mu secara luar biasa Tuhan. Ya, waktu-waktu ini adalah waktu yang terakhir. Waktu di mana Engkau harus mendemonstrasikan kuasa-Mu yang ajaib itu. Dan barang siapa yang percaya kepadamu, yang memiliki iman kepadamu, akan mengalami mujizat itu. Kami berterima kasih untuk malam ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang Kau berikan kepada setiap kami. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Buka pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Buka hati kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembalikan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.